Halo semuanya, balik lagi di channel Alim Moto dengan gue Alim. Di video kali ini gue mau berbagi momen riding gue menuju JJLS atau jalur Jogja Lintas Selatan. Nah, di sini gue baru berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi. Gue jalan ke tikung di salah satu Alfamidi yang ada di Imogiri. Nah, berhubung saat video ini dibuat masih momen libur panjang lebaran, jadi gue expect nih jalanannya kayak bakal rame deh. Tapi ternyata seperti yang lu lihat di sini, jalanannya masih agak sepi dan gak seramai itu. Pas masuk Imogiri gue sempat kelewat dari tikung karena ternyata pelang Alfamidinya jadi berubah jadi IB. Dan hal kayak gini tuh ternyata umum banget di Jogja. Jadi kalau ada minimarket ada yang namanya berubah jadi nama lain, padahal isinya sih tetap Alfamidi juga di dalamnya. Nah, di sini udah ada Adit dan Rio yang udah nunggu duluan. Gimana? Asik gak? Oh, asik banget nih. Asik nih. Ini saya sangka putih loh, katanya silver. Iya, silver, kalau di foto agak Kalau putih. di foto tuh putih loh, serius. Tapi asik nih, bener-bener. Untuk merasa ganteng di jalan. Iya. Tapi bener. Berhalusinasi. Bikin mas? Hah? Bikin? Besok lah. Iya. Beli MT aja bikin. Kalau enggak ninja, oke ninja. Ninja aku nggak terlalu suka. Buat dibahanin, ada yang udah jadi banyak. Mesinnya tuh nggak asik, lebih asik ini. Oh iya sih, kalau itu iya sih. Buat kejot-kejotan, buat santai. Ini kan pakai ini apa namanya? Leheran ori itu. Leheran ori tapi ininya diganti. Oh yang ini, yang kemarin Iya. itu. Pantesan kok suaranya kok beda. Nggak terlalu Masih apa ya? santai sih. Ini sekarang mungkin udah sekitar jam 7-an. Harusnya sih jam setengah 8 kita udah jalan. Sekarang gue pakai motor yang udah dirubah jadi model cafe racer lagi nih. Tiba-tiba kangen aja sih pengen pakai mode cafe racer. Ya. Jadi hari ini rencananya gue pengen nyobain bawa dia ke JJLS bareng beberapa kawan ya. Mudah-mudahan gak ada problem. Mudah-mudahan lancar semua acaranya sampai selesai, balik lagi ke rumah dengan selamat. Ya, sekarang harinya cerah banget sih kayaknya. Mudah-mudahan nggak ada badai atau hujan. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya si Galih juga tiba nih. Nah, kita siap langsung cus berangkat ke Tikung 2 buat ketemu sama satu kawan lagi yang udah nunggu di sana. Di rute ini jalanan udah mulai kerasa agak rame nih, karena rute ini emang banyak akses menuju lokasi wisata-wisata pantai yang ada di Jogja. Nah, Tikung 2 tuh gak terlalu jauh dari sini. Setelah beberapa menit jalan, akhirnya kita sampai di Tikung 2 dan ketemu Ridwan yang udah nunggu di situ. Assalamualaikum. Aku nyandok satu. Wah, Ridwan, akhirnya ketemu juga nih. Izin. Random banget. Kabar gendok tadi. Wah, sayangnya gendok dulu di dalam. Tikung berikutnya ini.
Setelah ngobrol-ngobrol bentar dan sedikit briefing tentang rute perjalanan kita, langsung kita cus ke JJLS. Kita semua ngunci arah di Google Maps ke salah satu restoran seafood yang ada di dekat-dekat situ. Nah, di sini kita mulai perjalanan melalui daerah Panggang. Lewatin jalanan perbukitan di suasana pagi emang benar-benar juara deh. Udaranya di sini masih seger banget karena di sini banyak juga pepohonannya. View-nya hijau-hijauan, kanan kiri benar-benar manjain mata. Setelah beberapa saat melalui jalan perbukitan, akhirnya kita keluar juga nih ke JJLS yang ditunggu-tunggu. Aspalnya lebar, pemandangannya lepas khas JJLS. Mantap deh. Meskipun cuacanya udah mulai panas dan matahari nyengat banget nih, aspal JJLS yang lega dan mulus bener-bener memuaskan kita. Worth it banget lah walau harus dibayar dengan panas-panasan gini. Dan saat ini jalan JJLS tergolongnya sebenarnya lagi agak rame nih karena musim liburan. Ini pun tetap rasanya lega, padahal biasanya mungkin lebih kosong lagi dari ini. Terus tiba-tiba gue liat Ridwan dan Rio berhenti di tengah jalan. Gue pikir ada trouble atau kenapa di motor mereka kan. Ternyata Ridwan ngeliat spot foto bagus yang kayaknya asik nih buat nepi dan foto-foto bentar di situ. Jadi mereka muter duluan dan gue nyusul Adit dan Gali yang udah gas duluan buat ngajak mereka ke spot fotonya. Di bandara. JJLS, luar biasa JJLS. Langsung ganteng ya tadinya. Masya Allah. Masih bisa kan miring-miring? Sikat lah. Mau beli Scorpion Rally tapi masih mahal. Halah mahal. Bagus asli. Udah nanti. Jadi begitu pro. Pro. CB. Komunitas CB. Masih ada endok nih. Saya mau makan dong. Karena ada bagian yang sejuk di salah satu tebingnya nih, kita malah jadi sekalian istirahat deh di sini. Biarpun mataharinya jos, terik, tapi anginnya di sini lumayan sejuk. Jadi kalau kita nggak kena matahari itu baru kerasa anginnya sejuk. Gunung Kidul luar biasa panas banget ya. Udah kelar foto-foto, kita mutusin buat rubah rute nih. Karena Gali sering kesini bareng komunitas VW dan dia ngasih testimoni tempat yang bagus buat santai. Jadi kita langsung gas aja deh ke sana. Kita mulai keluar dari JJLS dan masuk ke arah selatan, ke arah wisata pantai.
Setelah ngekor gali beberapa saat, ternyata kita masuk ke area pantai mesra. Nah, di sini kita masuk bayarnya 2 kali. Yang pertama retribusi di bagian masuk area pantai, terus bayar 15.000 di situ. Dan yang kedua bayar tiket parkir di pantai mesranya. Untuk motor bayar 5.000. Minuman apa yang dipakai buat dangdutan? Es doger. Hidrokoplo. Bentar ya, Bu. Tak, gue nggak loh. Rokok. Nggak ada celana pendek. Udah, ini berantem sama otak saya berantem. Nah, seperti yang gue duga nih, di musim liburan gini pasti pantai di Gunung Kidul tuh bakal rame banget. Karena kita udah haus banget, jadi langsung aja deh kita nyari yang seger-seger. Oh iya ya. Di sana yang cantik malah yang obes ya? Yang gemuk-gemuk malah yang Kalau di Ragunan tuh kurus-kurus tinggi-tinggi lah. Boris bagus-bagus. Kulit tuh bagus-bagus. Juga hitam tapi hitamnya tuh mulus. mirip-mirip Arab. Enggak juga. Pengen panas atau yang mau ngopi-ngopi? Wah, tembung. Saya di lapangan. Oh, di lapangan. Lombok. Aku ke ibu kotanya naik pesawat 3 kali. Itu gimana yang waktu ketinggalan pakaian itu gimana ceritanya? Ya terlambat ini ya bagasinya. Epic banget. Jadi saya itu pulang ke Jogja itu 5 kali pesawat, 1 kali kereta. Wow. Berangkat dari 5 kali tempatku hari pesawat. Rabu. 5 kali pesawat. 5 kali pesawat. Kuda. Dan ternyata di sini juga ada kafe yang jual seafood. Jadi sekalian kita makan siangnya di sini aja deh, karena kita udah terlanjur Kuda 2. TW di sini, jadi sekalian aja. Kafe pas ngadep. Yang enak apa lagi? Kan kue ini GT ya Mas ya? Ya, semacam city. Ini ya? Itu dorang, Mas. Oh dorang. Mana Yang ininya? city. Karena gue mukul orang ini deh. Itu kayak. Ini ya? Itu ada tempat makan lagi ya? Di atas. Ada. Cari aja di tempat. Kafenya pas ngadep ke Laut Selatan. Jadi sambil makan kita sambil ngeliat view samudra. Tempatnya juga lumayan proper nih. Di sini makan kita berlima habis 900 ribuan. Nah, thank you buat Om Ridwan yang udah traktirin. Oke. Iya sih. Kayaknya internetnya nggak bagus deh. Soalnya kan kembalian. Soalnya yang 15.000 tadi belum kebayar. Apa tadi ya? Barakuda. Barakuda, cumi, ikan. Oh ini apa timur nih nggak pakai kecap. Kenyang Mas. Gokil. Habis ini mau kemana? Kenyang tuh nggak bisa berpikir kalau kita Udah kenyang? mantap. Bawa tripod gede-gede gitu kan. Tepat. Nah kalau surut tuh sampai sana. Ini batu ini. Batu. Terus ombak sana tuh. Nah itu. Oh. Itu kan langsung jeblong nih. Kami kan lagi pasang-pasangnya berarti ini. Iya katanya lagi pasang sekarang. Kalian itu bagian yang tenang itu nggak usah ke situ. Ini kan pakai aman di sini semua.
Ya, kalau yang tenang udah nggak ada riaknya, mending jangan ke situ deh. Warnanya beda. Tuh yang tenang itu pasti balik lagi tuh. Ke sana pasti Trip current. langsung gas. Segitu aja perjalanan gua kali ini. Dari situ kita langsung balik mencar ke rumah masing-masing. Thank you udah ngikutin konten gua kali ini. Gua Alim cabut dulu. Peace.